Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alun Andrian dengan NIM 2210953043. Saya Mutia Zahra dengan NIM 22109018. Saya Ahmad Fauzan Pinto dengan NIM 2210952017. Di sini kami akan mendesain membuat sebuah desain BMS untuk pemantauan SOC dan SOH pada baterai LiPo 4 12 volt 27 Ah. Kenapa kami memilih baterai LiPo? Karena baterai LiPo aman, awet dan stabil, tetapi memerlukan pengolahan khusus agar tidak cepat rusak akibat overcharge dan overdischarge yang bisa menimbulkan bahaya. Tegangan LiPo yang cenderung datar menyulitkan perkiraan sisa kapasitas atau SOC, sementara penurunan performa atau kesehatan baterai SOH juga kerap luput terpantau. Untuk mengatasi hal ini diperlukan BMS yang berperan sebagai otak baterai untuk memantau kondisi secara real time, melindungi kondisi ekstrim, dan memperpanjang umur baterai. Proyek ini merancang BMS berbasis Raspberry Pi Pico yang mampu memantau SOC dan SOH secara akurat, sehingga pemakaian baterai LiPo menjadi lebih aman, efisien, dan tahan lama. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan pada proyek kali ini. Yang pertama, kami menggunakan microcontroller Raspberry Pi Pico. Lalu kami menggunakan sensor PIZM 017 dan sound resistor. Lalu kami menggunakan buck converter untuk menurunkan tegangannya. Lalu kami menggunakan relay. Lalu kami menggunakan LCD sebagai output dari rangkaian. Lalu kami menggunakan PSU untuk charging dari baterai. Dan kami menggunakan heater dan ada baterai LiFePO 4S. Nah, di sini untuk rangkaian charging kami menggunakan PSU yang dihubungkan ke buck converter. Lalu output dari buck converter dihubungkan ke sound resistor. Lalu untuk LCD, untuk VCC dihubungkan ke fibus pada Raspberry Pi Pico. Lalu untuk groundnya dihubungkan ke Raspberry Pi Pico. Untuk port SDA nya dihubungkan ke GP4 dan SCL dihubungkan ke GP5. Lalu kami menggunakan RS485 di mana untuk mengkonversi dari komunikasinya ke komunikasi UART, yang dimana pin DI dihubungkan ke GP0, lalu pin DE dan RE dihubungkan ke GP2, pin RO nya dihubungkan ke GP1. Lalu untuk seluruh ground yang ada pada rangkaian ini dihubungkan ke kaki load shunt. Lalu kaki load shunt dihubungkan ke negatif baterai dan kaki shunt satu lagi dihubungkan ke positif baterai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja rangkaian dari rangkaian yang kami buat ini. Rangkaian kami itu ada rangkaian charging dan discharging, dan sekarang yang kami simulasikan ini adalah rangkaian chargingnya. Jadi untuk rangkaian charging sendiri, di mana dari power supply itu akan terhubung dengan baterai. Tapi di sini karena kami menggunakan konsep BMS, jadi dalam kotak ini adalah sistem kerja bagaimana BMS itu sendiri. Jadi di mana ketika kami menggunakan relay sebagai pengamannya, jadi ketika tegangan yang terukur dari PIZM itu sendiri berlebih dari kapasitas maksimal yang pada 4 sel baterai, maka relay tersebut akan otomatis mati dan memutuskan rangkaian yang terhubung dari power supply ke baterai. Dan disitulah fungsinya dari relay tersebut. Dan untuk codingan chargingnya sendiri kira-kira seperti ini. Lalu untuk selanjutnya untuk rangkaian discharging sendiri itu sedikit berbeda, di mana kita tidak menggunakan power supply, tapi dari baterai terhubung ke beban dan sisanya kurang lebih hampir sama. Dan juga kami masih menggunakan sistem kerja yang sama, menggunakan PIZM, sound resistor, TRL, TRS45 dan relay. Jadi fungsi di mana mereka di semua ini adalah PIZM akan mendeteksi tegangan dan arus yang ada pada baterai ketika terhubung dengan beban, lalu mengirimkan hasil ukurannya tuh ke TTL RS45, lalu dikirimkan ke Pico. Lalu Pico akan menampilkan hasil ukur tegangan dari dan arus dari PIZM
SOC dan SOH ke dalam LCD. Dan disitulah ketika kami tahu jika tegangan di bawah ambang batas yang sudah ditentukan, maka relay di situ akan hidup dan memutus rangkaian dari baterai menuju beban. Sekian penjelasan rangkaian distro dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.